Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Robi. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun masih secara virtual di channel Amazing All Crew dalam topik Bincang Pasundan 9. Alhamdulillah di tengah-tengah kita kini sudah hadir guru besar Ustadz lulusan UIN Sunan Gunung Jati. Kita langsung saja panggilkan Pak Ahmad Riyadi Santosa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Nah teman-teman, kita sudah kedatangan guru Pasundan 9. Beliau kini mengajar pendidikan agama Islam khususnya ya begitu. Jadi apa yang akan diperbincangkan, topik apa nanti yang akan dibahas, kita akan kupas tuntas seluruhnya di nanti kita berbincang ya Kang ya. Siap. Oke. Dengan materi hari ini berkaitan dengan ilmu fikih yaitu puasa. Nah seperti apa? Silakan langsung Pak Ahmad banget. Oke, terima kasih untuk host ya yang Siap. sudah memberikan waktu untuk berbincang-bincang di channel Amazing Edu Crew. Ya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan Amin. Motivasi untuk seluruh para insan guru ya, rekan-rekan semua guru. Amin. Baik Kang, di dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang puasa. Puasa ya. Mungkin diawali dari tentang pengertiannya, baik Oke. secara bahasa atau Secara bahasa seperti apa? secara kaidah ilmu fikih itu apa. Oke. Nah, baik untuk puasa secara bahasa, puasa atau saum itu berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Artinya menahan. Menahan. Nah, kemudian secara ilmu fikihnya puasa itu menahan diri, menahan diri kita dari hawa, dari makan, minum, dan yang membatalkan kepada puasa. Nah itu yang membatalkan ya. Membatalkan sesuai dengan syaratnya, kemudian rukunnya dengan lain-lain. Oke. Nah berbicara tadi mengenai syarat dan rukun, Pak Ustadz. Ini kira-kira yang berkaitan dengan rukun berpuasa itu seperti apa? Ini teman-teman viewer juga siswa wajib tahu ya. Silakan Pak Ahmad. Jadi puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam ya. Jadi dalam rukun Islam atau syarat-syarat yang akan dimaksud dengan Islam itu harus memenuhi 5 rukun. Oh, ada 5 Ada 5 rukun. rukun. Yang pertama kan daripada telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, salat, sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Nah, ini yang keempat adalah puasa. 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 Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat tersebut yang memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Khususnya untuk orang-orang yang sudah beriman. Yang mempunyai keyakinan, kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian terhadap semua yang telah diperintahkan oleh Allah. betul sekali. Sesuai dengan kaitannya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, untuk memulai ibadah puasa ini Betul. berarti kan harus ada syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya ya teman-teman. Ada yang syarat wajib untuk berpuasa. Oh, ada syarat wajib. Ya, kemudian ada yang syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Kemudian ada sunnah dalam berpuasa. Ada sunnah berpuasa. Serta ada hal-hal yang dapat membatalkan dalam puasa. Nah, itu ya berbicara tentang itu banyak Ini, sekali ya sekali, yang dan harus kita tidak kupas. akan cukup dengan 1 menit, 2 menit, Betul dengan sekali, 7 menit teman-teman. untuk pembahasan. Mungkin ini kita bahas saja dulu yang pada rukunnya kesempatan tadi ini ya. tentang syarat-syaratnya dulu. Syarat dan rukun ya. Oke, siap. Syarat-syarat wajib dalam Berpuasa apa ya. saja. Apa saja gitu kan. Oke. Jadi syarat wajib berpuasa adalah yang pertama Islam, sudah pasti ya. Sudah pasti satu Islam. Kedua kemudian kan balik. Sudah balik ya. Sudah balik, kemudian berakal sehat. Berakal sehat. Kemudian yang ketiga mampu untuk berpuasa. Mampu. Nih untuk- dari syaratnya dulu kan mungkin. Jadi kita harus pahami Nah, dulu dari harus syaratnya paham dulu dari ya. syaratnya dulu. Yang pertama Islam, Islam itu tadi. kemudian balik, Balik. kemudian berakal sehat, Berakal kemudian sehat. mampu untuk berpuasa.
Nah, bagaimana teman-teman sudah memenuhi syarat berpuasa kah? Jadi kalau Ciri-ciri. sudah memenuhi wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Nah, itu. Ya. Karena masalah yang kalau kaitan dengan hukum dalam Islam berarti cara ciri-cirinya adalah yang harus sudah melaksanakan terkena hukum Islam itu adalah yang akil balik ya. Nah, salah satu contoh aja ciri-cirinya untuk wanita anak kecil ya itu minimal untuk perempuan sudah haid. Sudah haid. Nah, Sudah datang bulan ya. Nah, sudah haid itu berarti udah masuk untuk Sudah masuk dan wajib hukumnya. wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari sebelum menarik kita sekali ya membahas teman-teman. lebih dalam lagi Nah, tentang itu tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan tentang syarat sahnya berpuasa dan sebagainya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Ustadz. ya. Bagaimana katanya hal-hal yang membatalkan saum itu sendiri. Nah, ini kadang masih ada beberapa argumen pendapat yang mungkin jadi salah begitu. Mungkin Pak Ustadz bisa memberi keterangan lebih detailnya. Jadi harus dibedakan ya antara yang dapat membatalkan serta yang dapat mengurangi karena nilai pahala. Tuh. Jadi ada dua viewer ya. Dua ya, ada yang membatalkan, kemudian ada yang mengurangi. ada yang mengurangi pahalanya itu sendiri. Apa saja yang dapat membatalkan puasa sesuai dengan pengertian dalam ilmu fikihnya? Karena puasa itu adalah menahan diri kita dari nafsu makan, minum, kemudian gitu yang membatalkannya jangan yang lainnya. Nah, berarti kalau kita berkaitan dengan yang membatalkan terhadap puasanya, yang pertama ya otomatis kalau kita makan sesuatu yang dapat memasukkan ke dalam mulut, ya istilahnya mulut atau dua lubang ya, dari mulut ataupun yang lainnya, kemudian masuk dalam tubuh kita itu semua berarti itu sudah bisa membatalkan. Itu sudah batal ya. Kalau disengaja. Jadi catatan ya, catatan disengaja ya. Kalau tidak disengaja, nah itu apa? tuh. Nah, nanti ya kita dibahas lagi. Oke. Jadi intinya yang pertama harus bisa dipisahkan dulu. Yang dapat membatalkan itu. Yang membatalkan adalah ada yang dapat membatalkan dan ada yang dapat mengurangi nilai berpuasa itu. Puasanya tidak batal. Tidak batal ya, masih sah ya. Masih tetap, tapi bisa mengurangi pada nilai pahala. Bisa jadi pahalanya berkurang. Dia berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa. Ini yang harus ya. kita hindari ya. Yang harus hindari. Ini. Kalau untuk menahan yang dari dapat membatalkan dari puasanya seperti makan, minum, itu mungkin mudah ya. Ya, karena berkaitan dengan fisik gitu. Betul. Ya. Tapi yang paling susah itu yang paling ini adalah menahan dari yang bisa mengurangi nilai pahala puasa tersebut. Jangan-jangan puasa kita selama ini bisa tidak jadi, ada hasilnya begitu. Betul. Ya, Ustaz. Waduh, menarik sekali ini, banyak pembahasan. Bisa jadi nanti mungkin lebih detailnya di episode next selanjutnya. Ini hanya baru pembukaan dulu kan, mungkin ya. Puasa ya. Masih tentang puasa. Nah, kita akan kupas tuntas lebih dalam lagi, mulai dari pengertiannya, kemudian syarat wajibnya, kemudian syarat sahnya, kemudian sunnahnya, dan semua yang itu. Nah, kemudian masih beda lagi, masih banyak pembahasan puasa. Karena puasa itu kan ini yang kita bahas tentang puasa wajib dulu. Ada yang sunnah. Nah, itu tadi yang saya. Kemudian ada puasa yang kalau kita berjanji puasa nazar. Puasa nazar seperti apa ya, sebagainya. Ini hanya baru awal saja. Oke, jadi teman-teman viewer, tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwa tadi ada syarat, kemudian ada rukunnya, walaupun masih secara garis besar begitu ya. Ada puasa juga yang membatalkan secara harfiahnya atau yang mengurangi nilai puasa itu sendiri, gitu ya. Sebelum kita tutup nih Pak Ahmad, ada satu pertanyaan lagi dari siswa. Itu berkenaan tadi yang saya bahas tentang macam-macam puasa. Ya. Jadi tadi ada yang puasa wajib, katanya ada yang puasa sunnah. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan sedikit ya, dari perbedaan puasa wajib dan sunnah. Ya, kalau yang puasa wajib itu sudah jelas diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Betul. Itu salah satu tanda kalau orang sudah melaksanakan puasa wajib ini, berarti dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman ya. Beriman. Nah, ini pelaksanaan yang berbeda. Kalau untuk puasa wajib itu hanya dilaksanakan ketika masuk bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Puasa wajib. Selain di bulan suci Ramadan tersebut itu masuk ke dalam puasa sunnah. Jadi sudah sangat jelas nih Pak Ustadz ya. Jadi puasa wajib itu hanya pada waktu bulan suci Ramadan, sedangkan puasa di luar itu disebut puasa sunnah. Seperti apa saja macam-macamnya dan lain-lain, mungkin nanti kalian bisa komentar untuk bertanya lebih jauh, kemudian menggali ilmu dari Pak Ustadz dan sebagainya. Nah Pak Ustadz, sebelum kita akhiri,
katanya tadi ada giveaway ya, ada reward yang akan diberikan kepada siswa atau viewer juga sekalian. Silakan Pak Ustadz. Baik, untuk siswa-siswa SMP 09 khususnya yang berkomentar di kolom komentar di sini, di bawah sini kolom silakan komentar ya. Tapi berkaitan dengan masih tentang puasa. Masih tentang puasa? Ya, insya Allah nanti akan mendapatkan reward atau giveaway-nya ya. Apa tuh kira-kira Pak Ustadz? Ya mungkin yang berkaitan dengan keperluan-keperluan di dalam melaksanakan meninjau untuk ibadah. Oke, jadi masih rahasia ya. Masih rahasia. Silakan ditonton dulu, kemudian di subscribe ya, jangan lupa. Kemudian ditulis komentar setelah pertanyaannya. Nanti kita akan bahas di next selanjutnya setelah ada banyak pertanyaan. Siap. Mangga Pak Ustadz, pertanyaannya apa? Langsung saja nih. Tolong disimak ya. Ya, jadi pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan syarat-syarat sahnya untuk puasa. Jadi syarat-syarat sah berpuasa itu apa ya? Tadi sudah dibahas sebetulnya sedikit kalau teman-teman menyimak ya. Syarat-syarat sah atau jadi syarat wajib mungkin. Syarat wajib. Yang dibahas tadi itu syarat wajib. Oke. Nah, ini sengaja belum dibahas. Tapi ditanyakan dulu nanti mungkin supaya ada feedbacknya semuanya. Yang akan saya tanyakan adalah syarat sahnya untuk puasa. Syarat sahnya berpuasa. Ya. Puasa. Itu yang pertama. Ada lagi Ustaz? Yang kedua kemudian sunnah dalam berpuasa. Jadi khususnya untuk sunnah dalam berpuasa dalam melaksanakan puasa wajib. Wajib ya. Jadi yang wajib itu yang tadi yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan itu ya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu kan ada sunnah-sunnahnya. Nah itu. Mulai kita dari qiyamul lailnya atau sholat apa dilakukan, kemudian sebelumnya apa, nah itu apa sih? Nah itu apa ya? Tolong dijawab. Ada lagi Pak Ustaz? Cukup mungkin untuk. Jadi ada 2 pertanyaan tadi ya. Jadi silakan teman-teman, yang pertama tadi jangan lupa subscribe, kemudian tulis komentar dari pertanyaannya di bawah, nanti dapatkan giveaway yang masih rahasia nih dari Pak Ustadz, kira-kira apa ya. Mudah-mudahan umroh Pak Ustadz ya. Amin. Mudah-mudahan hadiahnya umroh nih giveaway-nya. Oke Pak Ustadz, sayang sekali ya sebetulnya waktu kita masih banyak ingin yang dibahas, tapi ya mungkin untuk next episode ya. Next episode kita bahas lebih dalam lagi. Siap Pak Ustadz. Mudah-mudahan sehat terus Pak Ustadz. Salam buat keluarga dan sebagainya. Baik teman-teman, sekian perbincangan kita dengan Pak Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Kita kembali lagi di channel yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.